Shalom, selamat pagi. Jemaat dikasih Tuhan, kembali di awal pekan ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan kita semua akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Melalui firman Tuhan kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman bagi hidup kita, menjadi sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini, di awal pekan ini, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu atas hidup kami, atas perlindungan-Mu atas hidup kami, atas rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat dikasih Tuhan, manusia punya banyak kebutuhan. Ya, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, bahkan juga banyak kebutuhan yang lain. Sehingga dengan alasan kebutuhan, ada begitu banyak orang mengabaikan Tuhan. Ya, orang mengabaikan firman Tuhan dengan alasan aku juga harus memenuhi kebutuhanku. Banyak kebutuhanku. Sehingga akhirnya justru mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal firman Tuhan juga jelas mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, sebaliknya, apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini bahwa semuanya itu, ya, apa yang dibutuhkan itu, makan, minum, pakaian, dan yang lain-lain bahkan, itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, ya, percayalah dan ketahuilah bahwa Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Ya, Tuhan ngerti, Tuhan tahu, dan Tuhan peduli. Ya, dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa yang kau butuhkan itu, makanan, minuman, pakaian, dan segala kebutuhannya, kebutuhanmu itu, semuanya itu akan ditambahkan. Jadi kalau kita mencari Tuhan, kalau kita mencari kerajaan Allah, mengutamakan itu, maka semua itu akan kita dapatkan, semua ditambahkan oleh Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang sibuk dengan dunia, mencari hal-hal yang sifatnya hanya sementara, memang termasuk makanan, minum, pakaian, mungkin segala kebutuhan yang lain, dengan mengabaikan Tuhan, seringkali itu seperti menangkap angin. Jadi dapat, tetapi tidak bisa dinikmati dengan sukacita dan damai sejahtera. Ya, tetapi sebaliknya kalau kita mengutamakan Tuhan, cari Tuhan, mau melakukan apa-apa, berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, pokoknya Tuhan diutamakan dalam hidupnya, maka semua ditambahkan. Ya, kalau kita baca secara komplit ayat ini, ya, ada begitu banyak gambaran yang Tuhan berikan. Sampai burung di udara saja yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak punya lumbung juga untuk perbekalannya, dipelihara oleh Bapa di surga. Bunga bakung yang indahnya luar biasa, yang hari ini nampak besok dah hilang, ya,
Tuhan mendandani sedemikian rupa. Ya, tapi besok sudah nggak ada. Besok muncul lagi, begitu seterusnya. Dan ingat, dikatakan bahwa kemegahan dari Salomo dan orang manapun di dunia ini nggak ada yang melebihi dari bunga itu yang dalam sekejap dimunculkan dan sekejap hilang. Artinya apa? Tuhan bisa mendandani hidup kita. Tuhan bisa mencukupi kebutuhan kita. Tuhan bisa memberikan apa yang kita perlukan. Bahkan Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi intinya bahwa Tuhan peduli akan hidup kita. Nah, utamakan Tuhan, itu kuncinya. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan. Kalau engkau cari yang lain, engkau akan kehilangan banyak hal. Bahkan hati-hati. Ya, kalau kita fokus dengan dunia, mencari kebutuhan yang sementara, hal-hal yang tidak kekal, hal-hal dunia, justru kita bisa kehilangan yang kekal. Ya, karena itu utamakan yang kekal. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang kita butuhkan ditambahkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita mengutamakan Tuhan dalam bekerja, dalam beraktivitas, ada penyertaan, ada pertolongan, dan ada berkat Tuhan tentunya yang disediakan. Sebaliknya kalau kita sibuk mengutamakan semua hal yang dunia dan mengabaikan Tuhan, mengabaikan kerajaan Allah, mengabaikan panggilan Tuhan, ya akhirnya mungkin kita bisa dapat dunia, tapi dunia akan segera lenyap dengan segala keinginannya. Sebaliknya, kalau kita mengutamakan Tuhan, kita bisa dapatkan hidup yang kekal. Dan juga hidup dunia, di dunia ini pun dipelihara oleh Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita, cari dahulu kerajaan Allah. Selalu utamakan Tuhan sebelum kau beraktivitas, sebelum kau bekerja, sebelum melakukan segala sesuatu. Selalu berdoa, minta pimpinan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Kalau kau ragu bimbang, mintalah supaya Tuhan beri peneguhan apa yang harus diputuskan, apa yang harus dilakukan. Jadi selalu andalkan Tuhan, maka semua akan ditambahkan. Segala yang kau butuhkan, segala yang kau perlukan. Tuhan tahu semua itu dan Tuhan akan memberikan bagimu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa seringkali kami terlibat dalam kesibukan dunia dan mengabaikan Engkau. Tidak ada waktu buat Tuhan, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu melayani Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau mengutamakan Engkau. Kami belajar Tuhan mengutamakan Engkau dalam segala hal. Selalu minta petunjuk Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang kami butuhkan dan kami perlukan, Tuhan akan tambahkan sehingga kami pasti tidak berkekurangan, bahkan kami senantiasa diberkati dan jadi berkat. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan yang terus menuntun menyertai kami hari ini. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.